Aku hanya mencoba sekali. Bukan karena imanku kuat. Bukan karena aku yakin segalanya akan berubah. Aku mencoba karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditahan. Hari itu, dadaku terasa sesak. Nafasku pendek. Pikiranku penuh. Hatiku lelah. Aku menatap langit-langit kamar dalam diam, lalu berbisik pelan, hampir tanpa suara. Jika Engkau benar-benar ada, Tuhan, ini saatnya. Mungkin sekarang, kamu sedang berada di titik yang sama. Lelah berharap, lelah menunggu, lelah percaya pada hal-hal yang tak pernah berubah. Aku juga pernah berada di sana. Dan itulah sebabnya pesan ini sampai kepadamu hari ini. Karena apa yang terjadi setelah satu kali percobaan itu tidak masuk akal, tidak bisa dijelaskan logika, tidak bisa dipahami dengan pikiran manusia. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa disebut sebagai campur tangan dari langit. Saat itu, aku tidak meminta harta, tidak juga meminta ketenaran. Aku tidak meminta kesuksesan besar. Aku hanya meminta satu hal. Sebuah jawaban. Satu tanda. Sesuatu yang membuktikan bahwa aku tidak berbicara pada kehampaan. Aku ingat betul, aku memejamkan mata dengan tubuh gemetar. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berdoa dengan benar. Kata-kataku kacau. Suaraku bergetar. Hatiku terlalu berat untuk merangkai kalimat yang indah. Tapi aku tetap berbicara. Jika Engkau masih melihatku, lakukan sesuatu. Hanya itu. Tidak indah. Tidak panjang. Tidak sempurna. Hanya jeritan hati seseorang yang sudah berada di ujung batasnya. Setelah itu, hanya ada keheningan. Tidak ada kilat. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada perasaan aneh. Tidak ada apa-apa. Aku tertidur dengan perasaan bahwa aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Namun, justru dari situlah semuanya dimulai. Karena ketika Tuhan bekerja, Dia jarang memberi tanda sebelum bertindak. Keesokan paginya, sesuatu berubah. Bukan di luar, di dalam. Aku bangun dengan perasaan aneh. Beban di dadaku berkurang. Masalahku masih ada. Hidupku belum berubah. Keadaanku masih sama. Namun rasa putus asaku menghilang. Dan itu membuatku takut. Karena aku tahu, aku tidak melakukan apapun yang bisa menjelaskan perubahan itu. Sepanjang hari, hal-hal kecil mulai terjadi dengan cara yang tidak biasa. Seseorang yang tidak berbicara denganku selama bertahun-tahun tiba-tiba menghubungiku. Sebuah pintu yang tertutup lama terbuka tanpa penjelasan. Sebuah kabar yang kutunggu berbulan-bulan datang tiba-tiba. Dan di dalam pikiranku hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah ini karena aku mencoba kemarin? Aku mencoba mengabaikannya. Namun ketika malam tiba, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Aku bermimpi. Dan itu bukan mimpi biasa. Aku berdiri di sebuah tempat yang tidak seperti dunia. Tidak siang. Tidak malam. Hanya ada cahaya lembut yang tidak berasal dari matahari atau lampu apapun. Cahaya itu hanya ada. Dan di dalam cahaya itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kehadiran. Tidak ada wajah. Tidak ada suara yang berbicara. Namun ada satu hal yang sangat jelas. Aku sedang diperhatikan. Aku dikenal. Segala hal yang kusembunyikan dari dunia, ternyata tak pernah tersembunyi dari Tuhan.
Saat aku terbangun, seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak bisa kujelaskan, antara hormat, terkejut, dan cinta yang sangat dalam. Saat itu aku mengerti sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Tuhan tidak menjawab doa yang paling indah. Dia menjawab doa yang paling jujur. Dan mungkin, kamu juga hanya perlu mencoba sekali. Bukan dengan doa yang sempurna. Bukan dengan iman yang besar. Tetapi dengan hati yang jujur. Karena itulah yang kulakukan. Dan itulah yang membuka pintu yang tak bisa kututup kembali. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sangat cepat. Apa yang bertahun-tahun tidak bergerak, mulai bergerak. Apa yang terasa mustahil, mulai terjadi satu persatu. Namun bersamaan dengan berkat itu, datanglah ujian. Karena ketika Tuhan memutuskan untuk mengangkat seseorang, Dia juga mulai mencabut semua hal yang selama ini menghancurkan orang itu dari dalam. Ketakutan lama, kebiasaan buruk, pikiran-pikiran gelap, keyakinan yang membuatku merasa kecil. Semuanya runtuh satu persatu. Dan itu menyakitkan. Perubahan itu menyakitkan. Pembebasan itu menyakitkan. Pertumbuhan itu menyakitkan. Karena sesuatu yang palsu selalu melawan sebelum hancur. Dan aku hampir menyerah di tengah proses itu. Aku hampir berkata, ini hanya perasaan biasa. Aku hampir kembali ke kehidupanku yang lama. Namun ada suara halus di dalam hatiku yang berkata, kamu sudah meminta jawaban. Sekarang terimalah perubahan. Mungkin saat ini, pesan ini sedang melakukan hal yang sama padamu. Mungkin sesuatu sedang mulai bergerak di dalam jiwamu. Sebuah kegelisahan. Sebuah dorongan. Sebuah panggilan yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan kamu mencoba mengabaikannya. Namun tidak bisa. Karena ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berteriak di telinga. Dia mengetuk jiwa. Dan jiwa selalu mengenali suaranya. Bahkan ketika pikiran masih ragu. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku tahu satu hal. Pesan ini tidak sampai kepadamu secara kebetulan. Kamu sudah mencoba berkali-kali. Atau mungkin, kamu sudah berhenti mencoba. Dan justru karena itulah, ini bisa menjadi satu-satunya percobaan yang mengubah segalanya. Seperti yang terjadi padaku. Satu kali. Hanya satu kali. Dan setelah itu, tidak ada satupun yang kembali sama seperti sebelumnya. Dan apa yang akan terjadi setelah ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa ketika Tuhan mulai bekerja, segalanya tidak selalu langsung terasa indah. Justru sebaliknya. Ada hari-hari di mana aku merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Ada malam-malam di mana pertanyaanku lebih banyak daripada jawabanku. Aku mulai kehilangan hal-hal yang selama ini kupikir adalah bagian dari diriku. Orang-orang menjauh. Keadaan berubah. Rencana-rencanaku runtuh satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, Tuhan, bukankah aku sudah mencoba sekali? Mengapa sekarang malah semakin berat? Namun saat itulah aku memahami sesuatu yang sangat dalam. Tuhan tidak menghancurkan hidup kita. Dia hanya menghancurkan ilusi yang membuat kita terperangkap. Apa yang menurutku adalah keamanan, ternyata adalah penjara. Apa yang menurutku adalah kenyamanan, ternyata adalah batas. Dan Tuhan mulai mematahkan batas itu. Suatu hari, sebuah masalah besar datang tanpa peringatan.
Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan bisa terjadi, benar-benar terjadi. Seketika, semuanya terasa seperti runtuh kembali. Aku duduk sendirian. Kali ini tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya kelelahan yang dalam. Dan di tengah keheningan itu, untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku berbicara lagi dengan Tuhan. Namun doaku kali ini berbeda. Aku tidak meminta. Aku hanya berkata, aku menyerah. Bukan menyerah karena kalah, tapi menyerah karena aku tidak sanggup lagi mengontrol segalanya. Dan tepat saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan di luar, di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari rasa harus kuat. Bebas dari pura-pura baik-baik saja. Bebas dari tekanan untuk selalu terlihat mampu. Aku merasa ringan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, aku tertidur tanpa beban. Beberapa hari setelah itu, hidup masih belum sempurna. Masalah masih ada. Keadaan masih belum berubah sepenuhnya. Tapi aku sudah bukan orang yang sama. Aku mulai melihat segalanya berbeda. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku tidak benar-benar hidup, aku hanya bertahan. Dan Tuhan tidak menciptakanmu untuk sekadar bertahan. Dia menciptakanmu untuk hidup. Suatu sore, sesuatu kembali terjadi. Sebuah pertemuan yang tampak biasa, ternyata menjadi titik balik. Aku bertemu dengan seseorang yang sama sekali tidak ada dalam rencanaku. Percakapan kami sederhana. Tidak ada hal besar yang dibicarakan. Namun di akhir percakapan itu, dia mengatakan satu kalimat yang menembus jiwaku. Sepertinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Aku tersenyum saat itu. Namun aku tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah peringatan. Hari demi hari, tanda-tanda kecil semakin sering muncul. Hal-hal yang dulu tidak pernah kupedulikan, sekarang seolah berbicara padaku. Sebuah ayat, sebuah kalimat, sebuah peristiwa kecil, semuanya terasa seperti potongan pesan. Dan perlahan, satu persatu, keping-keping itu mulai menyatu. Aku mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa selama ini, hidupku tidak hancur. Ia sedang dibentuk. Bahwa rasa sakit yang kuterima bukanlah hukuman. Ia adalah proses. Namun proses itu memuncak pada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam di mana aku kembali dihadapkan pada pilihan yang sama seperti sebelumnya. Percaya atau kembali pada ketakutan. Masalah itu datang bagaikan gelombang besar. Lebih besar dari yang sebelumnya. Dalam satu waktu, beberapa hal runtuh bersamaan. Keuangan terguncang. Hubungan diuji. Emosi hancur. Dan aku kembali berada di titik nol. Namun kali ini, ada satu perbedaan. Aku tidak lari. Aku duduk dalam gelap, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan. Aku percaya. Hanya itu. Tidak ada permintaan panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya satu kalimat sederhana. Aku percaya. Dan anehnya, setelah itu, aku merasakan ketenangan yang tidak seharusnya ada dalam situasi seperti itu. Seolah ada sesuatu yang berkata di dalam hatiku. Tenang. Aku mengendalikan ini. Hari berikutnya, sesuatu mulai bergerak dengan sangat cepat. Apa yang sebelumnya terasa mustahil, tiba-tiba menemukan jalannya. Apa yang tertutup rapat,
terbuka dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri bagaimana keadaan bisa berbalik hanya dalam hitungan hari. Dan disitulah aku mulai benar-benar takut. Bukan takut akan masalah, tetapi takut akan kebesaran Tuhan. Karena ketika Dia memutuskan untuk mengubah sesuatu, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Aku melihat bagaimana satu keputusan kecil, satu doa singkat, satu penyerahan sederhana bisa mengguncang seluruh alur hidupku. Dan di titik itu, aku sadar, percobaan pertamaku bukanlah akhir. Ia adalah awal. Awal dari pertarungan antara iman dan ketakutan. Awal dari runtuhnya diriku yang lama. Awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kupikirkan. Mungkin sekarang, kamu juga sedang berada di fase itu. Fase di mana semuanya terasa tidak stabil. Fase di mana kamu tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Fase di mana kamu bertanya-tanya, ini dari Tuhan atau hanya kebetulan? Dan justru di fase seperti inilah, kebanyakan orang menyerah. Karena mereka mengira jika Tuhan bekerja, maka tidak akan ada rasa sakit. Padahal, justru rasa sakit itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang mengeluarkanmu dari tempat yang salah. Dan jika kamu masih bertahan sampai detik ini mendengarkan pesan ini, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa prosesmu belum selesai. Bahwa ceritamu belum berakhir. Bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggumu di balik tahap yang sekarang ini. Aku tidak tahu rasa sakit apa yang sedang kamu alami. Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi. Namun aku tahu satu hal. Jika Tuhan bisa membalikkan hidupku dari satu kali percobaan, Dia juga bisa melakukannya dalam hidupmu. Dan apa yang akan terjadi setelah ini akan membuktikan bahwa kekuatannya jauh melampaui semua logika manusia. Aku tidak tahu tepatnya di mana garis antara yang mungkin dan yang mustahil. Yang ku tahu, aku melihat garis itu dilenyapkan tepat di hadapanku. Hari itu dimulai dengan cara yang biasa. Tidak ada tanda besar. Tidak ada perasaan aneh. Tidak ada firasat apapun. Aku bangun, melakukan rutinitasku seperti biasa, dengan hati yang tenang namun masih penuh pertanyaan. Namun di dalam diriku, ada satu keyakinan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Keyakinan bahwa Tuhan benar-benar memegang kendali. Beberapa jam kemudian, sebuah kabar datang. Dan kabar itu mengubah segalanya dalam sekejap. Sesuatu yang selama ini benar-benar tertutup. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang oleh semua orang sudah dianggap selesai, tiba-tiba dibuka kembali. Tanpa syarat. Tanpa penjelasan masuk akal. Tanpa alasan logis. Aku hanya bisa terdiam. Tanganku gemetar. Dadaku bergetar. Mataku panas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah aku harus tertawa atau menangis. Karena di saat itulah aku benar-benar menyadari. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban. Jawaban dari satu doa sederhana yang kupanjatkan saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jawaban dari satu kali percobaan. Aku duduk sendiri, menatap ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Dadaku naik turun. Nafasku berat. Dan tanpa sadar, air mata mulai mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya mengerti. Aku tidak pernah sendirian. Selama ini aku merasa Tuhan diam. Padahal yang sebenarnya terjadi, Tuhan sedang menyusun segalanya dengan caranya sendiri.
Dan caranya selalu melampaui pemahaman manusia. Sejak hari itu, kejadian demi kejadian mulai mengalir seperti runtutan yang sempurna. Yang satu membuka jalan bagi yang lain. Yang satu menguatkan yang berikutnya. Dan semuanya terjadi dengan kecepatan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Apa yang dulu terasa jauh, kini berada tepat di hadapanku. Apa yang dulu terasa mustahil, kini terasa nyata. Dan setiap kali aku mencoba mencari penjelasan rasional, selalu berakhir pada satu kesimpulan yang sama. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Namun lebih dari semua hal luar biasa yang terjadi di luar, perubahan terbesar justru terjadi di dalam diriku. Aku tidak lagi bangun dengan ketakutan yang sama. Aku tidak lagi tidur dengan kecemasan yang sama. Aku tidak lagi memandang diriku sebagai orang yang gagal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa layak untuk menerima kebaikan. Aku merasa diizinkan untuk berharap. Aku merasa diperbolehkan untuk bermimpi lagi. Dan itulah keajaiban yang jarang dibicarakan orang. Kadang Tuhan tidak hanya mengubah keadaanmu. Dia terlebih dahulu mengubah caramu melihat dirimu sendiri. Namun ujian terakhir datang ketika aku tidak menduganya. Tepat ketika aku mulai merasa aman, satu tantangan besar muncul lagi. Masalah yang benar-benar menguji seluruh keyakinanku. Dan saat itu aku sadar. Iman yang sejati tidak dibuktikan saat semuanya berjalan lancar. Iman dibuktikan ketika segalanya kembali terasa goyah. Di titik itulah aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Mengandalkan diriku sendiri seperti dulu. Atau benar-benar mempercayakan semuanya kepada Tuhan tanpa sisa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih mempercayakan sepenuhnya. Aku berhenti mencoba mengendalikan hasil. Aku berhenti memaksakan rencanaku. Aku berhenti menuntut jawaban. Aku hanya berkata dalam hatiku, jika ini dari MU, aku terima. Jika bukan, aku pun terima. Aku percaya engkau tidak akan pernah salah. Dan di sanalah sesuatu terjadi. Sesuatu yang benar-benar mengubah caraku memandang Tuhan selamanya. Dalam situasi yang paling genting, di saat yang paling mustahil, bantuan datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Bukan dari orang yang kucari. Bukan dari jalan yang kupikirkan. Bukan dari skenario yang kurancang. Bantuan itu datang tepat waktu. Terlalu tepat. Dan di saat itulah aku gemetar lagi. Bukan karena takut. Tapi karena takjub. Karena aku menyadari satu kebenaran besar. Ketika kita benar-benar menyerahkan kendali, Tuhan mulai bekerja dengan caranya sendiri. Dan caranya selalu jauh lebih baik daripada cara kita. Hari itu aku tidak berteriak. Aku tidak melompat. Aku tidak melakukan apa-apa selain duduk diam, dengan air mata mengalir tanpa suara. Karena di saat itu aku benar-benar tahu. Aku sedang menyaksikan sesuatu yang suci. Bukan karena keajaibannya besar, tetapi karena waktunya sempurna. Sejak saat itu, cara hidupku tidak pernah sama lagi. Aku tidak lagi takut melangkah. Aku tidak lagi terlalu cemas menatap masa depan. Aku tidak lagi terbelenggu oleh masa laluku. Bukan karena aku menjadi sempurna, tetapi karena sekarang aku tahu ada tangan yang menopangku di setiap langkah. Dan mungkin sekarang kamu sedang berada di antara dua dunia. Dunia lamamu yang penuh luka, ketakutan, keraguan. Dan dunia barumu yang masih samar tapi terasa memanggil. Kamu takut melangkah, takut berharap, takut kecewa lagi.
Dan aku mengerti itu. Karena aku juga pernah berada di sana. Namun izinkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Jika satu kali percobaan bisa mengubah seluruh hidupku, maka satu langkah iman juga bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Kamu tidak perlu menjadi kuat dulu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna dulu. Kamu hanya perlu jujur. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu takut. Jujur bahwa kamu butuh Tuhan. Dan di sanalah segalanya dimulai. Bukan dari kekuatan, tetapi dari ketergantungan. Bukan dari kehebatan, tetapi dari kerendahan hati. Aku tidak tahu bagaimana akhir ceritamu akan terlihat. Namun aku tahu satu hal. Jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepadamu dengan cara yang sangat pribadi. Dan apa yang akan terjadi setelah ini bukan hanya akan mengubah keadaanmu, tetapi akan mengubah siapa dirimu selamanya. Sekarang, dengarkan ini dengan hati yang tenang. Bukan sebagai cerita orang lain. Bukan sebagai pengalaman yang jauh darimu, tetapi sebagai pesan yang sedang diarahkan tepat kepadamu. Karena jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu bukan karena kebetulan. Itu karena jiwamu sedang dipanggil. Ada sesuatu yang selama ini kamu pendam. Ada doa yang tidak lagi kamu ucapkan. Ada harapan yang perlahan kamu kubur karena terlalu sering kecewa. Dan Tuhan melihat semuanya. Bahkan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Bahkan yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyum dan kata, "Aku baik-baik saja." Tuhan tahu, kamu lelah. Lelah menjadi kuat sendirian. Lelah berpura-pura tidak apa-apa. Lelah berharap tapi takut jatuh lagi. Dan justru kepada orang-orang seperti inilah Tuhan paling sering datang secara diam-diam. Bukan kepada yang merasa paling suci. Bukan kepada yang merasa paling kuat. Tetapi kepada mereka yang sudah hampir menyerah. Namun masih menyimpan satu sisa keberanian untuk berharap. Aku tidak tahu seperti apa doamu dulu. Aku tidak tahu berapa kali kamu kecewa pada hidup. Namun aku tahu satu hal. Jika kamu masih bertahan sampai sekarang, itu karena Tuhan belum selesai dengan ceritamu. Mungkin kamu merasa terlambat, merasa kalah, merasa gagal, merasa hidupmu tidak seperti yang seharusnya. Namun di mata Tuhan, kamu tidak terlambat. Kamu tidak rusak. Kamu tidak gagal. Kamu sedang dipersiapkan, diproses, dibentuk dengan cara yang tidak selalu kamu pahami sekarang. Tetapi suatu hari nanti akan kamu syukuri. Sekarang izinkan aku menyampaikan ini kepadamu. Seolah-olah Tuhan sendiri yang sedang berbicara di hatimu. Aku melihat air matamu yang tidak sempat jatuh. Aku mendengar doamu yang tidak sempat terucap. Aku tahu betapa beratnya langkahmu selama ini. Dan aku tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Kau mengira aku diam. Padahal aku sedang bekerja dalam hal-hal yang tidak kau lihat. Dalam waktu yang tidak kau pahami. Dengan cara yang melampaui logikamu. Apa yang hilang darimu tidak sia-sia. Apa yang runtuh darimu tidak mubazir. Semua itu sedang membawamu ke arah yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Dan mungkin sekarang kamu bertanya di dalam hati, kalau memang Tuhan ada, mengapa hidupku seperti ini? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena bukan semua yang terasa baik itu membawamu ke tujuan yang benar. Dan bukan semua yang terasa buruk itu ingin menghancurkanmu.
Kadang rasa sakit adalah satu-satunya cara agar kamu berhenti berjalan ke arah yang salah. Kadang kehilangan adalah satu-satunya cara agar tanganmu terbuka untuk menerima yang baru. Kadang kehancuran adalah satu-satunya jalan menuju pembentukan yang sebenarnya. Dan sekarang, kamu berada di persimpangan itu. Di antara menyerah sepenuhnya atau mencoba sekali lagi. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan rencanamu, tetapi dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Satu doa sederhana, satu kalimat jujur, satu keputusan kecil. Aku percaya, meski aku belum mengerti. Aku pernah berada di titik itu. Dan satu kali percobaan itu mengubah seluruh hidupku. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku layak, tetapi karena Tuhan setia. Dan jika Tuhan setia kepadaku, Dia juga setia kepadamu. Mungkin kamu tidak akan melihat hasilnya besok, mungkin juga tidak minggu depan. Namun satu hal pasti, tidak ada satu doa yang tulus yang pernah diabaikan Tuhan. Tidak ada satu air mata yang jatuh tanpanya melihat. Tidak ada satu langkah iman yang sia-sia. Sekarang pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu mau mencoba sekali lagi? Bukan mencoba dunia, bukan mencoba manusia, tetapi mencoba berserah, mencoba percaya, mencoba membuka hatimu kembali kepada Tuhan. Karena jika hanya satu kali percobaan bisa mengubah hidupku, satu langkah iman juga bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Dan mungkin, beberapa waktu dari sekarang, kamu juga akan berkata seperti aku. Aku hanya mencoba sekali, tapi hasilnya di luar nalar. Sebelum kita mengakhiri pesan ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Dimanapun kamu berada sekarang, tarik napas dalam-dalam. Dan di dalam hatimu, katakan dengan jujur, Tuhan, aku lelah. Tapi aku masih ingin percaya. Tidak perlu keras. Tidak perlu sempurna. Tuhan mendengar bahkan doa yang hanya berbentuk getaran di dalam hati. Dan jika pesan ini menyentuhmu, jika hatimu bergetar, jika jiwamu terasa tersentuh, itu pertanda bahwa sesuatu sedang mulai bekerja di dalam dirimu sekarang. Jangan abaikan itu. Jangan padamkan itu. Karena bisa jadi ini adalah awal dari perubahan terbesarmu. Jika kamu ingin, tuliskan di komentar satu kata saja. Aku percaya. Bukan untukku, tetapi sebagai kesaksian antara kamu dan Tuhan. Dan jika kamu mengenal seseorang yang sedang lelah, seseorang yang hampir menyerah, bagikan pesan ini kepadanya. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi jawaban atas dua orang lain. Ingat ini selalu. Kamu tidak sendirian. Kamu diperhatikan. Kamu dikasihi. Dan hidupmu masih menyimpan rencana besar di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya. Bahkan jika sekarang kamu belum melihat apa-apa. Karena seperti yang pernah kualami, Tuhan sering bekerja secara paling sunyi, tepat sebelum Dia membuat sesuatu yang paling dahsyat.